Jadi gini, karya seni rupa modern tuh kayak semacam revolusi artistik gitu. Jadi ini adalah seni yang melanggar batas-batas tradisional dan lebih kekinian ya. Gak cuma lukisan di atas kanvas, tapi bisa juga instalasi, video art, atau bahkan karya digital yang muncul dari teknologi canggih. Makanya, kalau kamu mau lihat seni yang lebih nyeleneh atau out of the box, karya seni rupa modern lah jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Nama saya Raffi Nabil Dewanto, absen 33 dari kelas 11-3, kelompok 6 yang terdiri dari Amira Iza Nurdiana, absen 1, Ferdi Wahyu Rahmawan, absen 10, Nailatul Farinha, absen 29, Arsa Ardianto, absen 33, dan yang terakhir Sherly Amalia Agatha, absen 35, ingin menampilkan apa saja sih contoh-contoh karya seni rupa modern dari yang dulu hingga yang sekarang. Oke, di lukisan yang pertama ada Starry Night yang digarap oleh Vincent van Gogh pada tahun 1889. Media yang digunakan adalah kanvas dengan ukuran 73,7 kali 92,1 cm menggunakan cat minyak. Teknik lukis yang digunakan yaitu teknik pointillis. Jika kalian lebih melihat lebih jauh, itu seperti terlihat goresan kuas. Sedangkan kalau kamu melihat lebih dekat, lukisan itu kan terlihat seperti menggunakan teknik pointillis titik-titik. Oke, lukisan The Starry Night menggambarkan pemandangan sebuah desa pada malam hari dengan langit yang dihiasi cahaya, bintang, dan bulan. Lukisan ini menyuguhkan keindahan sekaligus rasa sedih dan haru yang mendalam pada diri Van Gogh. Oke, beberapa penelitian lukisan itu menuangkan beberapa aspek yang berkaitan dengan astronomi dan antropologi. Kenapa? Karena lukisannya terlihat sangat jelas. Ada sebuah desa, langit, dan beberapa bintang. Oke, di lukisan yang selanjutnya, siapa sih yang nggak kenal dengan tragedi penangkapan Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro terjadi pada 28 Maret 1830. Setelah insiden itu, 25 tahun ke depannya, Raden Saleh membuat lukisan yaitu penangkapan Pangeran Diponegoro di tahun 1857. Oke, media yang digunakan adalah kanvas dengan ukuran 112 kali 170 cm menggunakan cat minyak. Teknik lukis yang digunakan adalah teknik aliran romantisme yang menampilkan sejarah tragedi atau pemandangan alam dan menyajikan sebuah lukisan dengan fantastik. Oke, lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro menggambarkan peristiwa pengkhianatan dan penangkapan oleh pihak Belanda terhadap Pangeran Diponegoro yang mengakhiri Perang Jawa di tahun 1830. Di karya selanjutnya ada Menara Pisa yang digarap oleh oleh Bonanno Pisano yang terletak di Pisa, Roma, Italia. Gaya arsitektur yang digunakan itu Romanesque. Dibangun pada 1173 hingga 1372 dengan tinggi 55,86 meter atau bisa setara dengan 8 lantai lah. Oke, bahan yang digunakan untuk membangun menara Pisa ialah marmer dan batu. Oke, Menara Pisa adalah menara loteng untuk gereja katedral di kota Pisa, Italia. Oke, mulanya menara ini dirancang berdiri tegak, namun dalam pembangunan dimulai pada Agustus 1173. Bangunan ini mengalami kemiringan. Kemiringan semakin memburuk setelah konstruksi selesai pada tahun 1372. Nah, menurut saya nih ya, Menara Pisa miring karena dia ingin melihat dunia dari sudut yang berbeda. Tapi sepertinya dia agak terlalu tergoyahkan oleh pesona Italia.
karena itu menara Pisa miring ya guys ya. Oke, di karya selanjutnya ada Monas. Arsiteknya ialah Friedrich Silaban dan Sudarsono yang terletak di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Gara arsitektur yang digunakan itu adalah Eropa modern dan tinggi seperti Menara Pisa ya. Dibangun pada tahun 1961 hingga 1975. Tingginya 132 meter. Bahan untuk menggunakan monumen ini menggunakan perunggu, beton, emas, dan besi. Oke. Monas adalah monumen peringatan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Dibangun mulai 17 Agustus 1961, diresmikan pada tahun 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Memiliki simbol lingga yang mengartikan kejantanan dan yoni diartikan sebagai kesuburan, serta lidah api emas yang melambangkan semangat juang rakyat Indonesia. Siap. Di karya selanjutnya ada arsitektur terkenal di Bali, yaitu patung GWK atau Garuda Wisnu Kencana, yang dirancang oleh seorang maestro Bali bernama Nyoman Nuarta yang terletak di Jalan Raya Ukuwatu, Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Gaya arsitektur yang digunakan adalah teknik cor dan las. Dibangun pada tahun 8 Juni 1997. Tingginya sekitar 75 meter dengan pondasi 70 meter. Tinggi sayap burung Garuda yang membentang selebar 66 meter. Bahan untuk membangun patung ini menggunakan tembaga, baja, dan kuningan. Oke. Patung Garuda Wisnu Kencana atau biasa kita sebut dengan GWK diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 22 September 2018. Dianggap sebagai mahakarya anak bangsa. Patung ini merupakan salah satu patung tembaga terbesar di dunia. Pada tahun 2022, GWK menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau disingkat dengan KTT G20 di Bali pada 15 hingga 16 November. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi menyambut tamu-tamu delegasi G20 di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana atau bisa kita singkat dengan GWK. Oke, di karya selanjutnya ada Tinker, patung yang berasal dari Paris, Prancis ya, atau bisa kita artikan dengan sang pemikir, yang diciptakan oleh Auguste Rodin, yang dibangun pada tahun 1904. Bahan untuk menggunakan patung ini menggunakan perunggu dan campuran batu dengan tinggi 185 cm. Patung ini menggambarkan sosok laki-laki tanpa busana yang duduk di atas batu dengan dagu bertumpu pada salah satu tangan, menggambarkan orang yang sedang berpikir keras. Oke, aku jadi kepikiran nih, The Tinker. Mengapa patung The Tinker selalu berpikir lama? Gak pernah selesai ya, karena mungkin ya dia takut kalau dia gagal berpikir. Baik. Oke, jadi gede deh teman-teman. Sekarang kita sudah paham kan apa itu karya seni rupa modern. Gak cuma seni di atas kanvas, tapi bisa ngebawa kita ke dimensi yang lebih kekinian dan out of the box tentunya. Jadi jangan ragu buat bereksplorasi dan terbuka sama hal baru dalam dunia seni ya. Seperti apa kata pepatah, seni adalah kebebasan berekspresi tanpa batas. Sekian, saya Raffi Nabil Dewanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.